Hai guys, selamat datang di podcast LDHK volume 3. Kali ini pada podcast yang ketiga kita akan membahas salah satu isu yang sering diperdebatkan antara sesama mahasiswa. Nah, yaitu bagaimana cara menyeimbangkan antara organisasi dan perkuliahan. Namun sebelum itu saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi perkenalkan, nama saya Gabriel Maramis dan kali ini saya selaku moderator yang akan menuntun jalannya podcast kita pada hari ini. Dan tentunya pada podcast hari ini kita sudah kedatangan salah satu narasumber yang sangat capable untuk membahas topik yang kita angkat, yaitu ada Tum Ardila. Dan mungkin Tum Ardila bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo, nama saya Ardila Manda, sekarang menjabat sebagai Ketua Umum LDHK 2023-2024. Sebagai seorang moderator, saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada narasumber kita pada hari ini, tentu demi untuk membahas lebih lanjut atau mengupas mengenai topik yang kita angkat. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan yaitu, selama menjadi ketua umum, apakah tuh menikmati proses tersebut? Atau selama berjalannya proses ketika tuh menjadi ketua umum, apakah tuh merasa menyesal mengikuti organisasi atau tidak? Oke, berarti selama menjadi ketua umum ya? Iya tuh. Oke, kalau selama menjadi ketua umum sangat-sangat menikmati. Walaupun mungkin permasalahan struggle pasti tetap ada, tapi namanya ini merupakan langkah, tanggung jawab, merupakan pilihan kita, maka sudah seyogyanya kita harus menikmati. Dan puji Tuhan sejauh ini sangat-sangat menikmati, bahkan tidak terasa sudah hampir selesai kepengurusannya. Oke, berarti selama ini Tum sangat menikmati prosesnya menjadi Sangat-sangat ketua umum. menikmati, Gaps. Nah, untuk pertanyaan berikutnya yang saya ingin tanyakan kepada Tum, jadi menurut Tum seberapa penting organisasi itu dalam hidup Tum itu sendiri? Oke, organisasi menurut Tum sangat-sangat penting karena dari awal Tum masuk di Fakultas Hukum jadi mahasiswa baru, LDHK itu sampai detik ini satu-satunya organisasi akademik yang Tum ikuti di kampus selain kerohanian BKK. Kalau dibilang penting, sangat-sangat penting karena Tum bisa katakan Tum bisa banyak pengetahuan mengenai hukum itu karena Tum masuk LDHK, ikut debat, terus mengenai peradministrasian perkampusan yang sangat-sangat complicated. Tentunya Tum belajar dari LDHK, dari mulai prosedural perkampusan dan sebagainya, surat menyurat, bahkan dalam tataran debat, dalam tataran ilmu pengetahuan. Menurut Tum, dengan Tum ikut debat, dengan begitu banyak mosi yang Tum dapatkan, mungkin beberapa hal yang kayak bisa di kelas, beberapa teman Tum tidak tahu, tapi Tum tahu karena Tum mengikuti debat. Dan itu salah satu hal penting yang Tum rasa itu output yang sangat baik yang Tum dapatkan dari selama Tum berorganisasi. Oke Tum, untuk pertanyaan berikutnya, nah, tentunya sebelum Tum menjadi ketua umum kan ada proses yang Tum alami dari anggota menjadi putih dan direktur. Nah, namun tentunya apa yang membuat Tum yakin mau menjadi ketua umum? Karena bisa saya kan pilihan yang Tum ambil itu cukup sebagai direktur, saya tidak melanjutkan menjadi ketua umum. Nah, sebenarnya apa sih yang membuat Tum yakin ingin menjadi seorang ketua umum? Oke, sebenarnya kalau berbicara mengenai intinya tujuan akhir kan, Iya. Tujuan akhir dari mulai anggota, deputi, direktur sampai akhirnya Tum jadi Tum. Sebenarnya motivasi untuk jadi Tum sendiri, kalau misalnya apa ya, kayak beberapa senior kayak sampaikan, kayak prosesnya Tum benar-benar kayak proses, maksudnya dari anggota, deputi, direktur, kayak gitu-gitu. Itu kayak proses yang sebenarnya proses yang normal yang dialami oleh beberapa anggota sebenarnya. Oke, untuk motivasinya sendiri sebenarnya karena kalau menurut Tum, untuk menjadi Tum itu tentunya memiliki tanggung jawab yang lebih. Mungkin ketika Tum jadi direktur, itu tanggung jawabnya benar-benar sangat banyak lah istilahnya, tapi itu masih dalam cakupan yang departemen saja. Dan ketika jadi ketua umum, Tum merasa Tum punya tanggung jawab untuk seluruhnya, bahkan beberapa anggota baru, bahkan beberapa senior Tum merasa nama LDHK itu Tum yang pegang, Tum yang harus jaga marwahnya, Tum yang harus mempertahankan. Oleh karena itu merasa ketika melihat Tum-Tum sebelumnya, Tum Santa, Tum Jun, Tum Evan, dan Tum kakak-kakak, Tum Raju dan lain sebagainya, itu kayak apa ya, kayak jiwa pemimpin yang mereka dapat, hal-hal baik yang mereka dapatkan ketika menjadi ketum, itu kayak berbeda dengan orang-orang yang mungkin tidak menjadi ketum. Walaupun memang prosesnya kan beda-beda kan, tapi mungkin Tum kayak punya diri untuk mau melayani dalam tataran mau memimpin gitu istilahnya gitu, sehingga Tum kayak terpanggil walaupun memang ada banyak struggle sebenarnya untuk menjadi ketum, tapi istilahnya kalau ditanya keinginan, sebenarnya keinginan itu dari Tum awal masuk, Tum
Tum punya keinginan untuk menjadi seperti Tum Santa. Kan waktu itu Tum lahir di kepengurusannya Tum Santa. Tum melihat betapa sangat kerennya seorang ketua umum Santa Tulenan, sehingga Tum merasa ketika kalau misalnya Tum jadi Tum, mungkin Tum akan menjadi Tum kedua perempuan, dan pasti hal-hal baik yang Tum lihat dari Tum Santa akan Tum pertahankan, bahkan akan dibuat lebih lagi, atau hal-hal yang mungkin masih kurang itu akan Tum perbaiki. Ya itu dapat terrealisasikan ketika Tum jadi Tum, sehingga itu menjadi motivasi awal kenapa dengan proses yang begitu panjang Tum akhirnya memilih diri untuk ya sudah saya menjadi ketum saja, istilahnya gitu, untuk bisa membawa dan kayak mewadahi untuk meng-guide teman-teman LDHK. Oke, tadi kan Tum mengatakan bahwasanya semenjak Tum menjadi anggota LDHK, semenjak Tum masuk di LDHK itu Tum sudah bertekad ini menjadi ketua umum. Nah, namun tentunya kan ada hal-hal yang bukan hanya mengenai organisasi saja, dalam hal ini mungkin dalam kegiatan akademik Tum. Nah, dan seringkali ini bertentangan satu dengan yang lain antara kegiatan akademik maupun kegiatan organisasi dari TUM. Intinya ada di skala prioritas yang TUM. Nah, bagaimana sih menurut TUM membuat skala prioritas pilihan antara kegiatan akademik dan juga kegiatan organisasi? Bagaimana TUM membuat schedule mengenai hal tersebut dan menyeimbangkanlah antara akademik dan organisasi? Oke, menurut TUM hal yang paling penting yaitu time management. Kita harus belajar untuk bisa mengatur waktu dengan baik. Memprioritaskan sesuatu itu merupakan hal yang paling urgent yang harus dimiliki oleh setiap mahasiswa. Itu harus bisa diatur. Sebenarnya menurut TUM justru malah dengan TUM terlibat di organisasi, akademik itu makin meningkat sebenarnya. Itu yang hal penting yang harus diketahui. Sehingga TUM merasa walaupun pendidikan dalam hal ini perkuliahan itu adalah prioritas, tetapi organisasi itu merupakan kayak apa ya? Kayak pendorong ataupun kayak pendukung untuk lebih melengkapi ilmu pengetahuan yang TUM dapatkan selama perkuliahan. Bahkan beberapa praktik TUM dapat lewat LDHK. Misalnya gitu, TUM dapat teori, TUM bisa mempraktikkan teori itu di dalam TUM ber-LDHK. Kalau untuk skala prioritasnya sendiri, ini sih selain time management tentunya kadang-kadang ada beberapa mahasiswa mungkin TUM pernah berada di titik yang overwhelmed atau sangat-sangat kewalahan lah istilahnya. Namun karena namanya prioritas yang orang tua ketahui itu adalah pendidikan, sehingga dan TUM bersyukurnya TUM masih berada di titik kayak Zoom dan sebagainya, sehingga ketika TUM mengikuti perlombaan yang riset mosi sampai subuh sampai pagi, TUM masih bisa untuk memaksimalkan perkuliahan itu melalui via Zoom. Namun kalau misalnya dia offline, kegiatan perkuliahannya offline, maka kadang-kadang kita harus tetap tahu mengatur waktu dalam hal kita tahu membatasi. Oke, pembahasan mosi sampai jam 3 subuh cukup. Karena besok akan ada perkuliahan pagi, isinya gitu. Sehingga perkuliahan dapat berjalan dengan baik, organisasi dalam tataran ketika ikut lembat juga dapat kita laksanakan, dapat dimaksimalin. Oleh karenanya, time management itu merupakan hal-hal yang sangat urgent, yang pastinya bukan cuma TUM, pasti teman-teman mahasiswa harus ada jiwa yang bisa untuk mengatur waktu itu sendiri. Kalau tidak, akan kewalahan dan pasti tidak akan seimbang antara perkuliahan ataupun organisasi. Mungkin itu dari TUM. Oke, berarti intinya adalah di time management-nya tuh. Iya. Nah, yang berikutnya, apakah TUM pernah merasa di titik itu TUM merasa TUM sudah tidak mampu lagi mengemban tugas sebagai ketua umum, atau bahkan mungkin pada sebelumnya saat TUM menjadi rektur, saat TUM menjadi deputi, apakah TUM pernah merasa di titik saya sudah tidak mampu lagi untuk berorganisasi begitu? Oke, kalau bilang tidak mampu kayaknya tidak ada sih yang tidak pernah terpikirkan. Tapi kalau bilang capek sebenarnya. Tapi kalau untuk sampai di titik kayaknya berhenti deh, kayaknya nggak pernah terlintas di pikirannya TUM untuk berhenti. Mulai TUM dari anggota sampai TUM jadi TUM, tidak ada sama sekali terlintas mengenai untuk berhenti. Tapi kalau untuk capek, ya TUM masih manusia, pasti capek. Kadang-kadang juga kayak lumayan bosan dengan rutinitas yang sama-sama saja. Kayak misalnya sekarang kan lagi mengejar proker kan, TUM harus sambutan hari ini di sini, besok di sini, besok lagi di sini. Jujurnya TUM agak-agak bosan juga ya ternyata kalau misalnya memberikan sambutan yang sama. Makanya kadang-kadang TUM mencoba untuk aktif, fake atau teman-teman inti yang lain untuk gantian sama TUM, sehingga hal-hal yang mungkin membuat kita bosan atau hal yang membuat kita kayak misalnya capek dalam tataran harus menyeimbangkan juga dengan beberapa kegiatannya tuh, itu TUM dapat minimalisir dengan ya TUM punya anggota, TUM punya inti,
Tum punya teman-teman seperti kalian juga Tum punya departemen-departemen yang pastinya Tum tidak kerja sendiri. Dan Tum tugasnya adalah merangkul kalian, memastikan kalian dapat menjalankan tupoksi kalian dengan baik. Isinya gitulah. Oke, berarti ketika misalnya kita merasa bosan itu hal yang wajar ya Tum ya dalam Harus cari solusi lah supaya tidak bosan-bosan. Oke, intinya harus cari solusi. Jadi mungkin bagi teman-teman yang saat ini sedang menonton, mungkin sudah merasa bosan berorganisasi, kita cari solusi ya Tum, supaya tidak bosan dan bisa terus mengejar target kita. Apalagi bagi teman-teman yang mungkin sudah bertekad menjadi seorang ketua umum, ya bisa langsung konsultasi dengan Tum terkait hal tersebut. Siap. Tadi kan Tum mengatakan bahwasanya Tum pernah merasa bosan, capek, dan juga pastinya ketika berorganisasi waktu kita kan itu tersita banyak. Bukan hanya waktu, tenaga juga, bahkan material juga kan itu agak kita harus mengeluarkannya ekstra ketika kita berorganisasi. Nah, menurut Tum apakah hal-hal tersebut worth it? Apakah ketika Tum mengeluarkan tenaga, waktu, dan lain sebagainya, apakah itu worth it dengan apa yang Tum dapatkan? Pengembangan diri yang Tum dapatkan, apakah itu worth it atau tidak Tum? Sangat-sangat worth it sih, Gabs, kalau menurut Tum sendiri. Karena apa yang Tum dapatkan dari selama Tum ber-LDHK itu mungkin tidak bisa diukur dengan uang, dengan materi, dan lain sebagainya, tidak bisa diukur. Karena mungkin pencapaian-pencapaian yang Tum dapatkan selain dari ketua umum, mungkin di luar dari organisasi, mungkin magang dan lain sebagainya, Tum bisa sampaikan. Mungkin kalau CV-nya Tum itu kebanyakan kan hasil dari Tum selama Tum ber-LDHK, CV-CV yang Tum dapatkan, sehingga kayaknya itu menjadi salah satu hal yang Tum bisa sampaikan bahwasannya itu yang sebenarnya jauh lebih berharga daripada hal-hal yang mungkin kayak gak sampaikan materi dan lain sebagainya, mungkin banyak menyita waktu dan lain sebagainya. Menurut Tum itu sangat-sangat worth it dengan apa yang Tum dapatkan sekarang. Tanggung jawab, Tum belajar tanggung jawab, Tum belajar banyak hal selama Tum ber-LDHK, dan Tum merasa itu tidak bisa digantikan oleh apapun. Oke Tum, berarti menurut Tum ini hal yang worth it ya? Sangat worth it. Nah, pertanyaan berikutnya untuk Tum, apakah selama ketika Tum berproses di organisasi itu pernah bentrok dengan jadwal kuliah dari Tum itu sendiri? Mungkin bukan bentrok sih, lebih tepatnya kayak waktu yang Tum habiskan di malam hari Tum menggunakan untuk berosmosi, dan besok pagi-paginya harus kuliah, sehingga waktu tidur saja yang kurang. Kalau untuk bentrok kayaknya sejauh yang Tum ingat kayaknya tidak pernah bentrok. Oke, jadi tidak pernah mengganggu ya dengan jadwal mata kuliah di kelas yang ada. Iya, sekalipun ada, mungkin Tum cara untuk meminimalisir itu Tum tetap prioritas dulu kuliah, terus nanti entah nanti kegiatannya yang harus menyesuaikan dengan setelah kita kuliah, atau gimana istilahnya, jangan sampai bertabrakan. Kan Tum juga kan deputi, Tum direktur, Tum juga otomatis Tum bisa bisa sendiri untuk sampaikan ke departemen, kayaknya ini bertabrakan dengan kegiatannya Tum atau dengan kuliahnya Tum dan lain sebagainya. Ya kan dia juga merasakan kan? Iya Tum. Tidak pernah kan? Tidak pernah. Oke, karena dari tadi kan Tum kita sudah membahas mengenai kegiatan organisasi dan juga kegiatan perkuliahan, dan selama ini menurut Tum itu tidak mengganggu perkuliahan dari Tum. Nah, saat ini pertanyaan saya itu bagaimana dukungan keluarga dari Tum selama Tum berorganisasi? Oke, untuk di awal-awal sebenarnya sebelum Tum masuk LDHK, Tum sempat mempertanyakan bagaimana kalau Tum terlibat di dalam organisasi. Dan sebenarnya kalau untuk lebih ke papanya Tum sebenarnya nggak masalah, karena mungkin papanya Tum mungkin dari dulu mungkin suka sama-sama seperti Tum. Tapi kalau mamanya Tum itu agak sedikit bertentangan, karena menurut mamanya Tum itu kuliah itu nomor satu, dan organisasi itu kayaknya cuman menambah urusan lah, TTU kalau bahasa zaman sekarang TTU. Tapi Tum sudah mencoba untuk meyakinkan dan Tum membuktikan sampai pada titik orang tuanya Tum merasa kayaknya dengan Dila masuk organisasi mungkin banyak banget output yang Dila dapatkan. Walaupun memang kayak misalnya Tum ikut debat, itu kayak ada batasan-batasan waktu. Mungkin beberapa orang pernah delegasi dengan Tum, itu bahkan pernah yang kayak biasa pulang subuh akhirnya dibatasi sampai jam 10 malam. Pokoknya 10 malam harus ada di rumah. Karena orang tuanya tuh pasti kan memikirkan kesehatan juga kan. Biasanya orang tua memikirkan, kalau tengah malam tidur nanti hatinya rusak lah dan lain sebagainya. Intinya ya namanya juga orang tua di bidang kesehatan pasti ada aja yang urusan-urusan kayak gitu. Tapi balik lagi, kalau misalnya kita bisa meyakinkan, dan Tum ya pada saat Tum dibilang jam 10 malam, Tum jam 10 malam sudah di rumah dan lanjut online, walaupun orang tuanya Tum tidak tahu kalau lanjut online. Tapi istilahnya sampai detik ini
Terlebih memang ada beberapa sebenarnya perdebatan-perdebatan, apalagi sebelum TUM jadi TUM pasti ada perdebatan, tapi namanya juga orang tua pasti ingin memberikan yang terbaik. Dan bagaimana cara kita untuk meyakinkan orang tua bahwasannya ketika kita masuk dalam satu tanggung jawab yang besar, maka kita juga mampu kok. Sebenarnya kita bisa aja gitu. Hanya saja bagaimana kita untuk memaksimalkan waktu yang ada dengan beberapa kesibukan yang kita miliki gitu. Misalnya gitu. Meyakinkan saja sih. Oke, intinya bagaimana cara kita meyakinkan kedua orang tua ataupun keluarga kita ya, Bu? Iya, benar sekali. Nah, pertanyaan berikutnya, mungkin juga ini bisa ditiru oleh teman-teman, bagi teman-teman yang memiliki strict parents mungkin tidak mengizinkan anaknya ikut organisasi karena pulang larut malam atau alasan-alasan sebagainya. Nah, bagaimana cara tuh meyakinkan kedua orang tua tuh bahwa saya harus ikut organisasi karena itu sangat bermanfaat bagi sarana pengembangan diri TUM itu sendiri. Nah, tips dan trik dari TUM meyakinkan keluarga ataupun kedua orang tua. Oke. Kalau TUM lebih ke arah ajak bicara sih, ajak ngobrol, bertukar pikiran. Karena kalau misalnya hanya menyampaikan secara satu alur saja, kayak misalnya cuma TUM yang berbicara tanpa ada tanggapan dari kedua orang tua, kayaknya tetap sama, nggak mungkin diizinkan gitu istilahnya gitu. Jadi TUM lebih ke tipe ajak diskusi sih, kayak misalnya TUM sampaikan apa yang bakalan TUM ikuti, kira-kira bisa nggak ya kalau misalnya TUM terlibat ini, bisa nggak ya kalau ikut ini, bisa nggak ya kalau ini gitu. Dan akhirnya ada beberapa pertimbangan, dan kebetulan orang tuanya tuh lebih bukan kayak mama lebih ke arah kontra, papa lebih ke arah pro. Jadi kalau misalnya TUM mamanya TUM benar-benar kontra, berarti bagaimana cara meyakinkan papa supaya bisa ya negosiasi lah toh. Nah, intinya anak debat, anak ini udah biasa lah untuk ajak negosiasi dan lain sebagainya, sehingga akhirnya hal-hal yang dirasa mungkin tidak mungkin akhirnya menjadi mungkin. Salah satunya tuh menjadi tuh ada banyak perdebatan kok sebenarnya. Tidak semudah membalikan telapak tangan. Dila mau jadi TUM. Kalau gitu pasti ada banyak sekali lah. Teman-teman mungkin tahu, anak-anak LDK tahu bagaimana TUM bisa menjadi TUM, dan struggle-nya ketika TUM meminta izin ke kedua orang tua pasti berat sekali. Tapi balik lagi meyakinkan dengan cara ya diajak diskusi, dengan cara meyakinkan bahwasanya aku mampu kok, kalaupun nggak sesuai ekspektasi kita, ya jangan ditunjukkan ke kedua orang tua. Maksudnya kayak kita kewalahan, overwhelmed, kadang-kadang tuh tidak menceritakan sebagaimana ribetnya menjadi ketua umum yang di titik beratnya, tapi bahagianya yang tuh sampaikan, sehingga orang tuh oh ini anak nikmati kayak gitu. Ya kan, Dir? Betul tuh. Jadi intinya bagaimana kita memperlihatkan achievement atau pencapaian dari kita. Kalau mungkin ada yang tidak sesuai ekspektasi, ya itu kita simpan saja dalam diri kita, jangan ditunjukkan kepada kedua orang tua ya. Beberapa diceritakan juga sih, tapi yang buruk-buruknya tidak. Yang buruk-buruk sekalinya tidak. Iya, betul sekali. Pertanyaan berikutnya untuk seorang TUM. Nah, tentunya kan saat ini bisa dibilang TUM sudah ada di puncak karir dalam organisasi, khususnya LDAK. Dengan menjadi ketua umum itu sudah ada di puncak karirnya. Nah, menurut TUM, apakah saat ini TUM sudah bisa dikatakan berhasil dalam memanajemen waktu TUM? Atau menurut TUM itu masih belum sepenuhnya berhasil? Kalau dibilang berhasil tapi sempurna sesuai yang TUM harapkan tidak. Karena beberapa hal sebenarnya TUM masih manusia biasa, TUM masih banyak sekali hal-hal yang miss. Kayak misalnya harusnya TUM tahu bahwasannya ini ada kegiatan LDK, tapi ternyata ada satu dan lain hal, sehingga itu menjadi miss, kayak TUM nggak bisa ikut, atau TUM kayak ada kegiatan lain dan sebagainya yang tidak bisa ditinggalkan, sehingga menurut TUM itu kan miss. Tapi bersyukurnya adalah di LDH kan TUM tidak sendirian gitu. Jadi TUM punya inti yang bisa menggantikan TUM, sehingga itu bisa dikatakan tidak miss karena ada penggantinya TUM. Ada pengganti yang bisa menggantikan TUM untuk hadir dalam kegiatan kayak misalnya proker-proker kalian dan sebagainya. Tapi kalau dari TUM pribadi dibilang sudah cukup atau sudah memenuhi lah standar yang TUM itu, sebenarnya sudah, tapi kalau bilang sempurna tidak. Di awal-awal tuh mengatakan bahwa saya kegiatan organisasi salah satu penunjang dalam kegiatan akademik TUM. Nah, namun ada orang-orang masih bisa berpendapat bahwasanya walaupun tidak ikut organisasi kan di kelas itu tujuannya untuk kegiatan akademik, karena mereka bisa mendapatkan ilmu akademik dalam kegiatan tatap muka di kelas, tidak harus di organisasi. Nah, sekarang lebih ke soft skill dari TUM itu, seperti mungkin keterampilan-keterampilan yang tidak bisa kita dapatkan dalam kelas. Nah, kalau dari TUM sendiri, keterampilan-keterampilan yang
sudah Tum dapatkan dalam mengikuti organisasi yang tidak Tum dapatkan di kelas itu apa saja? Oke. Hal yang paling Tum rasakan ya, public speaking, itu yang paling penting. Terus time management, mungkin beberapa orang mungkin akan merasa bisa-bisa saja kalau misalnya mendapatkan ilmu itu dari ketika mereka ikut kelas, pembagian waktu dan sebagainya, mungkin mudah-mudah saja. Tapi sebenarnya teman-teman, itu tidak mudah untuk bisa mengatur waktu dengan baik. Time management itu merupakan salah satu hal yang urgent harus kita miliki setiap mahasiswa. Tapi untuk melatihnya sehingga kita mampu atau tidaknya, kalau cuma di status kegiatan saja kan kita nggak bisa mengukur kan kalau itu memang sudah sempurna. Sehingga dengan Tum terlibat di LDHK dan mungkin beberapa kegiatan kampus, itu kayak membuat Tum jauh lebih belajar mengenai time management. Terus kayak kerja sama tim, namanya juga kalau di dalam perkampusan mungkin lebih ke individual ya. Kayak misalnya mau belajar ya belajar sendiri. Kalau misalnya ada yang kurang ilmunya ya cari tahu sendiri. Tapi kalau dalam organisasi, kerja sama tim itu merupakan hal-hal yang paling urgent. Terlebih Tum pernah menjadi deputi sehingga Tum dididik atau intinya di-guide oleh direktur dan juga ketua umum. Tum menjadi direktur yang tentunya meng-guide anak-anaknya Tum, baik deputinya atau anggota-anggotanya. Begitu juga ketika Tum menjadi ketum, pastinya cakupannya jauh lebih luas istilahnya gitu. Sehingga hal ini yang tentunya tidak Tum dapatkan di dunia perkampusan. Kalau hanya stagnan di dalam akademik saja, mungkin di kampus saja kita bisa dikatakan sudah cukup. Kalau misalnya memang teman-teman rajin membaca, rajin untuk mencari pengetahuan-pengetahuan di luar dari apa yang kalian dapatkan di kampus, itu mungkin akan maksimal. Tapi kalau teman-teman malas gitu, istilahnya malas baca dan lain sebagainya, ya dengan kalian terlibat entah di debat dan lain sebagainya, mau tidak mau kalian akan di-push untuk baca jurnal, baca ini, baca itu, sehingga banyak hal yang Tum rasa berubah lah dari diri Tum ketika Tum masuk dalam LDHK gitu. Dan berikutnya untuk Tum, dalam kegiatan kampus kan kita memiliki dosen pembimbing akademik atau dosen PA lah singkatannya. Nah dari Tum sendiri, apakah Tum pernah konsultasi kalau kepada dosen PA Tum itu, kalau misalnya dari awal Tum ingin ikut organisasi, apakah Tum pernah berkonsultasi dengan dosen PA dari Tum? Dan menurut Tum apakah penting sih kalau kita menjalin komunikasi yang baik dengan dosen PA kita? Kalau dibilang penting sebenarnya, tapi Tum mungkin kebetulan baru-baru ini Tum baru saja mengganti dosen PA. Karena dosen PA Tum yang sebelumnya tidak menyebutkan nama ya. Intinya kayak ya sudah tinggal tinggal approve apa yang diajukan, selesai gitu. Bahkan pada saat Tum ikut pertukaran MSIB, beliau kayak cuman read doang chatnya Tum kayak gitu-gitu. Jadi intinya kalau Tum sudah mencoba untuk membangun hubungan yang baik, tapi dosen tersebut kayak merasa mungkin tidak perlu kali ya, atau mungkin membatasi dirinya. Tapi pada saat Tum mengganti dosen PA, Tum sekarang sudah WD3 kan, dosen PA-nya Tum. Jadi segala sesuatu, hal-hal apa, Tum beberapa kali diskusikan dengan beliau mengenai skripsi dan lain sebagainya. Jadi penting untuk membangun hubungan yang baik dengan dosen PA. Oke Tum. Nah tadi kan kita sudah membahas mengenai kegiatan perkuliahan dan organisasi Tum itu dalam dunia atau dalam tatap muka di kelas, atau dikatakanlah itu masih di semester awal ya, semester 1, 2 sampai semester 6 lah setidaknya. Namun sekarang kan Tum sudah berada di semester akhir. Dalam hal ini kegiatan mata kuliah dari Tum itu sudah sedikit dan sudah fokus untuk menyelesaikan skripsi dari Tum. Nah, apakah menurut Tum itu mengganggu dalam Tum mempersiapkan skripsi dari Tum dengan kegiatan organisasi, terutama saat Tum menjadi ketua umum, pastinya kan banyak harus Tum kontrol terhadap departemen-departemen yang ada dan lain sebagainya. Menurut Tum, apakah kegiatan organisasi ini mengganggu kegiatan dalam Tum menyelesaikan skripsi Tum? Kalau dibilang mengganggu, sama sekali tidak sebenarnya. Itu balik lagi ke cara kita untuk mengatur waktu ya. Sebenarnya kita punya banyak waktu kok sebenarnya. Maksudnya cuman bagaimana cara kita untuk bisa memaksimalkan waktu yang ada. Jangan sampai waktu sebenarnya kosong kita bisa gunakan untuk membuat skripsi, kita pakai untuk hal yang tidak berguna, kayak misalnya main HP, main TikTok dan sebagainya. Sehingga hal ini yang menurut Tum adalah cara mengatur waktu dengan semaksimal mungkin, sehingga tidak ada yang miss lah ya gitu. Sehingga kalau bilang mengganggu, sejauh ini yang Tum rasakan, sekalipun mungkin kadang-kadang orang kayak lihat, kayaknya capek juga ya menjadi seorang Tum kayak gitu-gitu, tapi Tum masih merasa fine-fine aja sih sekarang, karena Tum mencoba untuk menggunakan waktu malamnya Tum untuk menyusun skripsi dan waktunya paginya Tum untuk mengurus apapun yang bisa Tum urus, atau ada beberapa kegiatan, dan mungkin lebih ke sore ke malam kalau LDHK punya kegiatan Tum gunakan untuk itu. Biasanya gitu sih.
Jadi ya balik lagi ke statement yang awalnya tuh, time management itu sangat penting untuk ketika mau terlibat organisasi, kita juga harus belajar time management itu sendiri. Oke, berarti tidak ada bedanya ya tuh saat di Tidak semester ada. awal dan semester akhir, intinya balik lagi ke time management, bagaimana Iya. kita mengatur waktu kita. Ya. Kita balik lagi di topik yang kita bahas, yaitu bagaimana cara menyeimbangkan kegiatan akademik dan juga kegiatan organisasi. Nah, kalau menurut tuh bagaimana sih cara menyeimbangkan kedua hal tersebut? Oke, untuk menyeimbangkan ya. Seperti yang sudah Tum sampaikan tadi juga, bahwasannya ingat organisasi itu sebagai pendorong. Sebagai inilah, pendorong kalian untuk lebih memaksimalkan dalam dunia perkuliahan. Sehingga kalian akan merasa ketika kalian masuk organisasi itu, output yang kalian dapatkan akan kalian gunakan dalam tataran perkampusan, perkuliahan, istilahnya gitu. Dan itu yang Tum dapatkan sebenarnya. Kayak balik lagi kalau Tum ikut debat, Tum mendapatkan begitu banyak mosi, Tum mungkin bisa dikatakan selangkah lebih tinggi dibandingkan teman-teman Tum yang mungkin cuman fokusnya kuliah gitu, istilahnya gitu. Atau mungkin kalau masih zaman sekarang kayak kupu-kupu ya, kuliah pulang, istilahnya gitu. Tapi balik lagi kita nggak tahu, mungkin mereka bisa saja di kos belajar bahkan lebih rajin dari Tum yang ikut organisasi kan. Tapi itu balik lagi ketika kita masuk organisasi, dengan cara memaksimalkan diri itu adalah terlibat ketika ada debat, ada pelatihan, atau ada lomba dan lain sebagainya, ikut. Karena itu sebagai bentuk pertanggungjawaban kalian kepada kedua orang tua, kepada diri kalian sendiri, bahwasanya ternyata saya masuk organisasi ada gunanya kok, ada output baik untuk diri kita sendiri gitu. Sehingga tidak terasa percuma gitu kalau masuk organisasi. Kayak gitu. Pendorong di masa perkuliahan. Oke, nah pertanyaan berikutnya. Apakah tuh memiliki saran bagi mahasiswa-mahasiswa atau bagi adik-adik tuh yang saat ini mengikuti organisasi? Apa saran yang ingin tuh berikan kepada mereka? Oke, untuk sarannya sendiri Tum kayak lebih menekankan kepada teman-teman semua. Intinya organisasi itu tempat kalian belajar, bukan hanya untuk keren-kerenan saja. Jangan sampai kalian masuk Ormawa hanya karena ingin mendapatkan PDH, hanya karena ingin mendapatkan titel, oh sebagai anak A, sebagai anak B, sebagai anak C gitu. Namun bagaimana cara kalian bisa memaksimalkan waktu kalian selama masa perkuliahan kurang lebih 3,5 tahun sampai 4 tahun atau mungkin lebih, teman-teman bisa mempertanggungjawabkan itu di dunia pekerjaan nanti. Karena tujuan goals kita kan kalau di perkuliahan pasti untuk menuju dunia kerja dong, dunia profesional. Kalau misalnya teman-teman cuman main-main saja atau cuman kayak yang penting saya masuk organisasi, nggak peduli yang penting cuman ikut, kalau masa Manado ikut rame dong, cuma ikut rame, itu kayaknya kayak mendingan gak usah organisasi, buang-buang waktu saja kalau cuman kayak gitu. Tapi kalau teman-teman mau melibatkan diri secara aktif, nggak harus, kalau misalnya di LDF nggak harus ikut debat, tapi ketika teman-teman ikut pelatihannya, kalian bisa belajar public speakingnya, atau kalian masuk dalam tata cara perorganisasiannya, dari mulai surat menyurat, kepanitiaan, dan lain sebagainya, itu menjadi salah satu hal baik yang teman-teman bisa gunakan di dunia profesional sebenarnya. Tuh ingat banget perbedaan antara anak organisasi dan anak non organisasi. Teman-teman bisa lihat sebenarnya. Mungkin teman-teman pasti punya teman yang tidak terlibat dalam organisasi. Kayaknya bisa dikatakan kalau dilihat secara dari kasat mata ya, mungkin jauh berbeda lah istilahnya. Sehingga hal-hal itu yang mendukung ketika kita akan di dunia profesional, bahkan ketika kita apply pekerjaan, kayak misalnya magang, yang paling kebanyakan ya persyaratannya adalah terlibat dalam organisasi. Karena kenapa? Anak organisasi itu kayak dipandang sebagai orang-orang yang siap untuk dunia profesional karena mereka sudah bisa untuk time management, kerja sama tim. Kan hal-hal itu yang dibutuhkan ketika nanti kalian di dunia pekerjaan. Sehingga intinya jangan buang-buang waktu hanya untuk tren-trenan saja untuk masuk Ormawa, tetapi gunakan hal-hal baik yang ada di Ormawa, maksimalin pengetahuan yang ada di Ormawa itu sendiri sebagai hal baik yang nanti kalian bisa jangka panjang lah, dalam arti output ini akan berada dan dapat diimplementasikan dalam waktu yang panjang, bukan hanya sementara. Jangan ikut rame lah. Oke dong, berarti intinya mengikuti organisasi itu tidak hanya menunjang dalam masa kini, namun masa depan juga ya, dalam dunia profesional, pekerjaan itu tentu akan sangat bermanfaat ya, Tom. Nah, yang berikutnya untuk Tom, kan banyak statement yang mengatakan, oh anak organisasi itu sampai semester 10 lah, semester 12 lah, lulusnya lama lah, karena kura-kura kuliah rapat katanya. Nah, apakah Tom memiliki pandangan terhadap hal tersebut? Apakah Tom menyetujui hal tersebut? Atau saya Tom kontra terhadap
statement yang mengatakan anak organisasi akan lulus di semester 10, semester 12 dan lain sebagainya. Kayaknya tuh kontra deh dengan pernyataan tersebut, karena itu balik lagi ke diri kita sih sebenarnya. Kalau misalnya anak kura-kura kuliah rapat, kalau misalnya rapatnya itu ya hanya karena untuk menyibukkan dirinya tanpa tahu arah mau gimana dan lain sebagainya, mungkin itu akan menjadi hal yang miss gitu istilahnya gitu. Tapi kalau misalnya dari diri kita tahu memprioritaskan dan tahu mana sebenarnya organisasi itu sebagai pendorong yang baik lah selama masa perkuliahan. Namun yang pertama tetap perkuliahan gitu istilahnya gitu. Dan kakak-kakak senior yang Tum lihat ya, bahkan nggak ada kayaknya yang hampir di DO yang Tum kenal ya, tidak ada yang sampai di DO teman-teman kakak-kakak senior LDHK, tidak ada. Bahkan ada yang 3,5 tahun, yang cepat-cepat lah istilahnya, walaupun terlibat aktif dalam LDHK. Nah balik lagi, sehingga itu statement yang baik adalah semua tergantung pada diri kita. Kalau memang kita bisa untuk memprioritaskan sesuatu, bisa mengatur waktu dengan baik, tahu menempatkan pada saat kapan saya harus memaksimalkan skripsi dan lain sebagainya, pada saat kapan saya harus ikut kegiatan-kegiatan ormawa, maka saya merasa itu bakalan linear lah, bakalan seimbang, bakalan selesai tepat waktu kok. 4 tahun lah maksimal. 4 tahun. 4 tahun lah. 4 tahun maksimal. Nah, oke, dari tadi kan kita sudah membahas secara terperinci ya, mengenai topik yang kita angkat, yaitu bagaimana cara menyeimbangkan kegiatan organisasi dan kegiatan perkuliahan. Nah, sekarang pertanyaan terakhir untuk Tum. Okay. Nah, bisakah Tum memberikan closing statement lah terkait seluruh hal yang sudah kita bahas, terkait banyak hal yang sudah kita bahas tadi. Closing statement dari Tum. Oke. Untuk closing statement sendiri, untuk teman-teman yang mungkin akan atau sementara masuk di dalam Ormawa, terlebih untuk LDHK ya, pastinya teman-teman harus memanfaatkan waktu dengan baik, maksimalkan. Kalian sudah masuk organisasi LDHK terlebih khusus, itu karena pilihan kalian, dan pastikan bahwasannya ketika kalian menyelesaikan studi kalian di masa perkuliahan, maka output baik selama kalian berorganisasi itu dapat tercermin atau dapat direalisasikan, diimplementasikan dengan baik di dunia profesional nanti. Sehingga sekali lagi yang Tum sampaikan tadi, jangan sampai ikut tren-trenan saja, jangan sampai jangan hanya ikorame saja. Pastikan itu menjadi hal yang memberikan output yang baik yang kalian bisa gunakan dalam jangka waktu yang panjang. Mungkin itu saja dari Tum, tetap konsisten. Nah, oke teman-teman, tadi sudah banyak sekali hal yang kita bahas, yang diberikan oleh Tum, pengalaman yang di-share oleh Tum, dan juga saran-saran yang Tum berikan kepada kita semua. Dan sayang sekali teman-teman, podcast kita yang ketiga kali ini berakhir sampai di sini. Namun teman-teman jangan bersedih karena masih akan ada podcast LDHK yang keempat. Jadi jangan lupa nantikan podcast LDHK yang keempat, tentunya dengan topik dan pembahasan yang tak kalah menarik dengan podcast yang ketiga kali ini. Nah, dan saya Gabriel Marami selaku moderator pamit untuk undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata yang kurang berkenan kepada teman-teman sekalian. Dan sebagai penutup, mungkin saya ingin meminta dengan hormat kepada Tum, bisakah Tum sebagai penutup untuk menyuarakan jargon dari LDHK itu sendiri? Oke, siap? Siap. Oke. Pemikir kritis, penutur santun, eksekutor bijak, mahasiswa Indonesia, LDHK, salam konstitusi. Bye-bye.